warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PTG Transformasi Kepada dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karamat Halu. Perkenalkan, nama saya Eri Bakhtiar, mahasiswa PTG Transformasi dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 25170050, program studi pendidikan agama Islam. Dan saya adalah guru di SMK Negeri Pariwisata Parigata Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam fase E kelas 10 pada materi peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, peran dan metode Wali Songo di Tanah Jawa, dengan model pembelajaran yang digunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Sehat? Sehat. Oke. Hari ini kita di pelajaran pendidikan agama Islam akan mulai pelajaran ini, dan materi kita kali ini adalah menelusuri jejak penyebaran Islam di Tanah Jawa, khususnya yang dilakukan oleh Wali Songo, bagaimana peran dan metodenya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Saya kembali ke ketua kelas. Mungkin doa, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pada hari ini kita diberi rahmat dan hidayah dan bisa mengenal ilmu yang kita akan kita pelajari bersama. Setelah berdoa, kita lakukan pembiasaan dulu. Kita baca 5 surat yang terdapat pada juz yang ke-30. Silakan ketua kelas dipimpin, dimulai dengan ta'awudz dan kita baca bersama-sama. Silakan ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab, sayaslā naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jīdiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak akan absen. Safila, Ayubia Masa Kidaya,
Hilman Aksari Wahtian, Hadir. Antika Pratama. Hadir. Oke, terima kasih. Hadir semua ini ya. Baik, kita akan mempelajari tentang peran dan metode dakwah Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo? Siapa? Oh ya, siapa Wali Songo? Mereka adalah kelompok alim ulama yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-14 dan 15 Masehi. Wali Songo itu adalah ulama yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Arti dari Wali Songo, kenapa disebut Wali Songo? Ya, Karena ada 9 wali. ada 9 wali. Oke. Ada yang bisa menyebutkan 9 wali tersebut? Katakan. Ya, Maulana Malik Ibrahim yang biasa dipanggil Sunan Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel, Sunan Bonang. Sunan Bonang, apa lagi? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, apa lagi? Sunan Kudus. Sunan Kudus, Sunan Derajat. Sunan Derajat. Terakhir, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Oke. Saya akan ajukan pertanyaan. Apakah Islam masuk ke Indonesia itu dengan peperangan? Tidak. Tidak. Bagaimana ajaran Islam atau agama Islam itu bisa diterima pada saat itu? Bagaimana Islam bisa diterima di masa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Melalui akulturasi. Melalui akulturasi. Apa itu akulturasi? Penyesuaian dengan budaya lokal. Penyesuaian dengan budaya lokal. Bagaimana Wali Songo ini kemudian bisa membaur dengan masyarakat yang ada di sana? Bagaimana caranya? Ya, silakan. Cara mereka membaur adalah salah satunya seperti berdagang, Berdagang. perdagangan, pendidikan, politik, dan hubungan sosial dan budaya. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama memahami sejarah maksudnya Islam secara ringkas. Yang kedua, mengidentifikasi peran sentral tokoh ulama Wali Songo dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Kemudian memahami metode dakwah yang digunakan, menjelaskan karakteristik dakwah Wali Songo yang adaptif dan damai. Kemudian menghubungkan nilai perjuangan dan metode dakwah Wali Songo dengan mengamalkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Model pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah webinar dan problem solution learning. Jadi webinar ini nanti akan kita bagi kelompok, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing dari kalian kita bagi. Ya, ada KPD yang harus kalian diskusikan. Apa yang didiskusikan? Ini materi diskusinya. Wali Songo itu siapa saja? Di mana mereka tinggal? Di mana mereka tetap berdakwahnya? Metode yang mereka gunakan apa? Kasih contohnya. Kemudian permasalahannya, apakah metode itu bisa diterima atau tidak? Nah, masalahnya ini adalah problem pasien tadi. Kita berbasis memecahkan masalah. Masalahnya apa di sini? Di sini ada masalahnya adalah metode yang digunakan oleh Wali Songo ini. Apakah mempengaruhi masyarakat atau tidak? Apakah masyarakat menerima atau tidak? Gitu ya. Kita bahas jalur Islam masuk ke Indonesia itu bagaimana sih? Apakah datang ujuk kemudian langsung melakukan peperangan atau invasi udara Indonesia itu? Nah, Islam datang melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Jadi mereka datang yang bawa Islam ke Indonesia itu adalah para pedagang.
bagi ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi itu 2, 3, 4 satu kelompok. Ini 4 ini kelompok yang kedua, kelompok 1 dan 3 di belakang kelompok ketiga. Ya. Kemudian yang akan kalian diskusikan, yang akan saya bagikan lembar diskusinya, dia harus kalian isi. Di sini ada Bapak Wali Songo, yaitu salah. Siapa saja Wali Songo itu yang akan kalian isi di sini. Perkiraan daerah bawahnya, metodenya bagaimana, contoh penerapannya apa, nah, kemudian apakah metode itu mempengaruhi masyarakat atau tidak? Ya, ini yang harus kalian diskusikan. Silakan untuk kelompok masing-masing. Kasih meringkas. Baik, karena kalian sudah berkelompok, maka saya akan bagi LKPD-nya ya. Kan ya, permasalahannya adalah jadi saya bagi dulu. Jadi kelompok 1 tadi, kelompok 1 silakan selesaikan tabel itu. Kemudian 3 surat yang harus kalian cari adalah surat Gresik, surat Ampel, surat Giri. Kelompok 2 ada surat Bonang, surat Kalijaga, surat Gunung Jati. Dan kelompok 3 ada surat Derajat, surat Kudus dan surat Muria. Silakan gunakan media pembelajaran yang kalian miliki. Silakan kalau mau cari di internet, silakan cari di internet. Gunakan HP kalian, kemudian diskusikan. Kira-kira metode apa yang digunakan oleh Sunan Gresik, contohnya. Metode apa yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati. Dan diskusikan dengan teman. Apakah metode itu relevan? Atau kenapa metode itu bisa diterima oleh masyarakat pada waktu diskusi, maka selanjutnya adalah mempresentasikan tiap kelompok. Jadi silakan ke depan, kelompok 1 silakan. Kemudian dipresentasikan, dibacakan, kesimpulannya apa, dia nanti bisa dibacakan sesuai dengan yang di sana itu. Oke? Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kesimpulannya seperti bahwa setiap wali itu memiliki metode dakwah yang berbeda dengan diri, dengan metode dakwahnya yang mendirikan pendidikan dan juga kesenian. Dengan metode dakwah yang seperti itu, orang-orang akan cenderung lebih condong kepada kesenian, karena apabila kita
mendengar suatu nasihat dari sebuah seni seperti lagu atau yang lainnya, maka kita akan lebih menerimanya daripada menasihatinya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama Wali, Sunan Bonang, perkiraan daerah dakwah, Lasem, Tuban. Metode dakwah utama yaitu memanfaatkan media seni tradisional untuk menyisipkan ajaran Islam. Contoh penerapan metode: mengubah gamelan salendro menjadi pelok sesuai lafaz la ilaha illallah, menciptakan kembang pombo ati. Alasan penerapan metode ini efektif diterima masyarakat adalah ajaran Islam dikemas dalam bentuk budaya yang sudah digemari masyarakat, jadi tidak terlalu terasa asing. Berdasarkan hasil penyelidikan dan diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa Islam dapat diterima secara luas dan damai di tanah Jawa oleh masyarakat yang beragam, karena kami juga belajar bahwa metode dakwah yang ada adalah teladan penting dalam menyebarkan kebaikan dan berinteraksi dalam masyarakat yang menjemuk. Tadi kita sudah diskusi tentang bagaimana metode dakwah Wali Songo, siapa saja Wali Songo itu. Kesembilan wali ini metode yang mereka gunakan, kalau saya dari yang sudah kalian temukan ini sudah bagus betul. Seperti contoh di kelompok 1, Maulana Malik Ibrahim menarik masyarakat menulis kebutuhan ekonomi melalui kebutuhan ekonomi dan kesehatan. Ekonomi dan kesehatan pada saat itu adalah hal yang sangat vital sekali yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Sehingga Maulana Malik Ibrahim peduli kepada masyarakatnya. Makanya kemudian metodenya diterima. Metode mereka diterima. Contoh yang kedua, Surat Apel. Surat Apel ini melahirkan kader dakwah baru. Mereka Surat Apel mendirikan pesantren. Dengan pesantren, maka masyarakat di sana yang ingin belajar agama tidak harus jauh-jauh. Pada saat itu, ketika orang mau belajar agama, pergi ke pesantren yang sangat jauh, biayanya tentu lebih mahal. Makanya, Surat Apel mendirikan pesantren. Di pesantren tidak hanya diajar agama, tapi diajar juga ilmu-ilmu yang lain. Seperti Surat Giri, ajarannya mudah diterima dengan mudah oleh anak-anak karena mereka bisa membuat lagu, membuat apa yang disenangi dengan masyarakat pada saat itu. Mungkin refleksi dulu. Apa mau tanya? Ada titik yang pelajari, ada mau tanya? Silahkan dijawab salah satu. Apa yang paling baru dan paling menarik bagi kalian tentang materi ini? Ya. Menurut saya yang paling baru di materi ini adalah bagaimana caranya Wali Songo mengakulturasikan budaya Islam dengan budaya lokal. Karena akulturasi budaya itu membentukkan tingkat kebersamaan yang sangat tinggi. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke, yang kedua, Wali Songo menyebarkan agama Islam tentu dengan menggunakan metode tertentu yang bisa diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Dari sekian banyak metodenya Wali Songo, mana yang paling kalian kagumi dan kenapa? Ya. Metode dakwah yang membuat saya kagum adalah metode dari Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan metode kesenian dengan menggunakan wayang. Saya merasa kagum saja dia bisa menggunakan apa yang sudah melekat pada masyarakat, sampai dia bisa mempromosikan agama Islam kepada masyarakat di daerah tersebut. Oke. Plus dulu ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil alamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.